Semua perkataan Mas Andra terus terngiang di telingaku. Mereka akan mengambil bayiku, mereka tidak akan mengizinkan aku untuk membesarkan bayiku. Aku memaksakan kakiku untuk kembali melangkah ke kamar. Setiap langkah kakiku terasa begitu berat. Rangkaian cerita indah yang telah kuukir dalam angan kini hancur sudah. Tangisku tak mampu aku bendung saat aku memandang Maryam yang tengah duduk di atas tempat tidur. Dia tersenyum padaku sambil melambaikan tangannya. Aku tahu kalau apa yang aku lihat hanyalah bayangan semu, namun aku tak mampu untuk menampiknya. Mama Nay, kenapa nangis? Mereka tidak mengizinkan Mama untuk membesarkan adik-adikmu. Maryam mengerucutkan bibirnya sambil berucap, mereka jahat. Aku mengangguk keluh, apa yang harus Mama lakukan? Haruskah Mama pergi meninggalkan Papa? Dahi Maryam berkerut, matanya yang besar menatapku dengan tatapan bingung. Papa nggak jahat, kenapa Mama mau ninggalin Papa? Perlahan tanganku terulur ke arah pipinya. Aku ingin menyentuh wajahnya tapi seketika sosok Maryam menghilang dari pandanganku. Mama harus meninggalkan Papa. Maafkan Mama. Mama tidak bisa terus berada di samping Papa. Naila, cepat-cepat aku menyeka air mata yang membasahi pipiku. Ngambil airnya kok lama sih Mas? Aku menoleh ke arah Mas Andra yang telah berdiri di ambang pintu kamar. Mas Andra tersenyum, senyuman yang biasanya mampu membuatku tersenyum. Namun kali ini senyuman itu malah membuatku menangis. Kamu kenapa? Mas Andra membawa tubuhku ke dalam pelukannya setelah terlebih dahulu menaruh teko yang sudah diisi air ke atas nakas. Kakakmu nyebelin? Kenapa? Lama ngambil airnya? Maaf tadi aku ngobrol dulu sama ayah dan bunda. Ngobrol apa? Tanyaku pura-pura tidak tahu. Urusan kerjaan? Sudah malam kamu harus segera tidur. Mas Andra melepaskan pelukannya. Kedua tangannya menyeka pipiku. Jangan nangis lagi ya. Kalau mamanya nangis terus nanti bisa-bisa stok tangisan si kembar abis gara-gara diambil alih semuanya sama kamu. Aku memaksakan diriku untuk tertawa. Nggak lucu. Nggak lucu tapi ketawa itu munafik namanya, ucap Mas Andra seraya menyentil keningku. Terserah Mas. Aku merebahkan tubuhku dan dia merebahkan tubuhnya di sampingku. Dia menjadikan tangan pun ikut kirinya sebagai bantalku sedangkan tangan kanannya membelai permukaan perutku. Dengan suara yang pelan dia membaca surah Maryam. Salah satu surah yang selalu ingin aku dengar saat hendak tidur dan harus dia yang membacakannya. Dan mungkin ini akan menjadi kali terakhir aku dapat mendengarnya. Seperti biasa, sebelum pergi kerja Mas Andra mencium kening dan perutku. Aku pergi dulu ya. Kalau ada apa-apa hubungi aku. Aku mengangguk. Aku meminta dia mendekatkan wajahnya ke arah wajahku. Dia terlihat kebingungan tapi tetap menurut. Kini wajahku dan wajahnya hanya berjarak beberapa senti saja. Aku menarik napas dalam-dalam dan memejamkan mataku sebelum mendaratkan bibirku tepat di atas bibirnya. Ana uhibuka fillah hatta fil jannah. Ucapku di samping telinganya dan untuk kesekian kalinya aku kembali menangis di hadapannya. Sebenarnya apa yang terjadi padamu? Tadi malam kamu menangis. Saat salat malam pun menangis. Katakan padaku apa yang mengganggu pikiranmu? Apa perutmu terasa sakit? Ih, Mas gak romantis. Tak, tadi kan aku bilang kata-kata cintanya pakai bahasa Arab. Kenapa nggak dibalas? Aku tidak mau menjawab pertanyaannya. Mas Andra tersenyum, kedua tangannya menangkup kedua pipiku. Lauka anal hubu kalimat tuktabul lantahat aglami walakinal hubu ribun tahub. Artinya apa? Mas Andra langsung tertawa geli. Aku merekam tawanya dalam ingatan. Kenapa Mas ketawa? Tanyaku saat tawanya sudah mulai reda. Kamu itu lucu banget. Katanya pengen ungkapan cinta yang pakai bahasa Arab. Tapi giliran aku pakai bahasa Arab kamu malah nggak ngerti. Harusnya Mas pakai bahasa Arab yang mudah dimengerti. Mudah dimengerti? Aku rasa apa yang barusan aku ucapkan mudah untuk dimengerti. Ya sudah kalau Mas tidak mau ngasih tahu, biar nanti aku cari tahu sendiri apa artinya di internet.
Apa yang mau kamu cari tahu di internet? Memangnya apa yang barusan aku ucapkan kamu ingat secara sempurna? Aku menggeleng lemah dan dia kembali tertawa. Dengarkan baik-baik istriku tersayang yang sangat aku cintai, ucapnya setelah dia mampu menghentikan tawanya. Lau ka'anal hubu, kalimat tuktabu lantahat aklami, walakinal hubu ribun tahub, yang artinya, kalaulah cinta itu sebuah kata yang harus ditulis, niscaya penaku akan habis untuk menulisnya, tapi untunglah cinta adalah udara yang terus berhembus detiknya kau hirup. Tidak akan pernah habis meski setiap sulit bagiku untuk dapat berucap. Ini kali pertama Mas Andra mengatakan kata-kata puitis semacam itu. Aku pergi kerja dulu ya. Assalamualaikum, zaujati. Waalaikumsalam. Aku memandang kepergiannya dengan hati yang keluh. Selamat jalan Mas. Maafkan aku harus membawa mereka bersamaku. Maafkan aku karena tidak mampu menepati segala janjiku padamu. Tepat pukul 10 pagi, aku sudah memasukkan semua barang-barang yang akan kubawa ke dalam tas jinjing berukuran medium. Neng Naila mau kemana bawa tas? Pertanyaan itu diajukan oleh Mbok Darmi yang berpapasan denganku di tangga. Aku mau nginep di rumah ibu, Mbok. Sudah bilang sama Den Andra. Sudah. Kenapa tidak dianterin sama Den Andra? Bukannya kalau mau nginep suka dianterin sama Den Andra? Mas Andra ada operasi pagi ini, jadi nggak bisa nganter. Masa sih, Neng? Coba bentar ya Mbok telepon Den Andra dulu. Soalnya tadi Den Andra pesen ke Mbok kalau Neng Naila mau kemana-mana, Mbok harus ngasih tahu Den Andra. Mataku membulat sempurna. Apa Mas Andra tahu kalau aku berencana pergi meninggalkan rumah? Sok aja kalau Mbok nggak percaya sama aku mah. Aduh, bukannya nggak percaya. Mbok percaya kok. Mbok cuma mau mastiin aja. Neng Naila jangan marah. Mbok Darmi meraih tanganku. Dia menggenggam tanganku dengan erat. Mbok sayang sama Neng Naila. Apalagi Den Andra. Mbok cuma nggak mau Neng Naila pergi ninggalin rumah ini tanpa izin Den Andra. Tunggu sebentar ya. Mbok telepon Den Andra dulu. Aku mengangguk. Namun kakiku tetap melangkah keluar saat Mbok Darmi sibuk menghubungi Mas Andra. Maafin aku Mbok. Aku nggak bisa tetap tinggal di sini. Aku juga sayang Mbok Darmi, Bunda dan Ayah dan tentu Mas Andra, pria yang paling kucinta saat ini. Tapi aku pun menyayangi kedua calon buah hatiku. Mereka membutuhkanku dan aku membutuhkan mereka. Aku tidak mau berpisah dengan mereka. Kepalaku terasa sangat pusing saat aku sampai di terminal. Ya ampun, Neng kenapa? Seorang ibu paruh baya menghampiri dan memapahku ke tempat duduk. Pusing, jawabku jujur. Memangnya Neng mau kemana? Saya mau ke Bengkulu. Sendirian? Neng kan lagi hamil besar. Iya Bu, sendirian. Saya harus naik bus yang mana ya? Ini kali pertama saya pergi ke Bengkulu. Memangnya belum beli tiket? Aku menggeleng. Si ibu langsung memanggil seorang pria paruh baya yang sepertinya seorang calo penjual tiket. Dia berbicara dengan calo itu dengan bahasa Jawa, jadi aku tidak mengerti apa yang mereka bicarakan. Harga tiket ke Bengkulu 800. Tapi sudah ibu tawar alhamdulillah jadi dapat 600. Ucap si ibu, dia menatapku dengan pandangan kasihan. Makasih, Bu. Aku pun langsung membayar uang sejumlah 600.000 kepada calo tersebut. Setelah itu si calo mau berbaik hati mengantarkan aku ke dalam bus. Di bus aku duduk di samping seorang gadis muda berjilbab biru. Dia tersenyum lembut padaku dan aku balas tersenyum padanya. Bus mulai berangkat menuju Bengkulu jam 1 siang. Jantungku berpacu dengan sangat kencang saat aku melihat sosok Pak Wirlan yang seperti tengah mencari seseorang. Cepat-cepat aku menundukkan kepalaku. Kenapa Mbak? Tanya gadis yang duduk tepat di sampingku. Perut saya sakit. Ya Allah, hari ini aku telah banyak berbohong, ampuni aku. Sakit banget nggak, Mbak? Apa jangan-jangan Mbak mau lahiran? Enggak kok, Mbak, ini kayaknya cuma kontraksi. Insya Allah nanti sakitnya hilang.
Aku melirik ke arah di mana tadi aku melihat Pak Wirlan. Aku sungguh bersyukur saat aku tidak lagi melihat sosok Pak Wirlan dan bas yang aku tumpangi pun mulai bergerak. Kenapa Pak Wirlan yang mencariku? Kenapa bukan Mas Andra? Apa Mas Andra marah padaku? Ya ampun. Kenapa aku masih tanya? Tentu Mas Andra akan marah dan kecewa padaku karena aku telah kabur dari rumah. Jeng. Tahu nggak seminggu yang lalu istrinya Pak Aji meninggal dunia gara-gara kecelakaan. Aku menoleh ke arah seorang ibu pas yang dia mau ke Bandung. Duduk di tempat seberang dudukku. Dia sedang asyik mengobrol. Ia tahu, kasihan ya. Mana dia pergi nggak dapat izin dari suaminya. Padahal kan kata Pak Ustadz kalau kita pergi tanpa izin suami, setiap langkah kaki kita dilaknat sama para malaikat. Berarti dia meninggal dalam keadaan dilaknat sama malaikat dong. Nauzubillahi min zalik. Seketika tenggorokanku terasa sakit, keringat dingin membasahi tengkukku dan kepalaku kembali terasa pusing. Ya Allah, maafkan aku. Ketakutan kehilangan sesuatu yang telah Engkau titipkan di rahimku membuatku melupakan kewajibanku sebagai seorang istri. Aku tak ingin para malaikat melaknat setiap langkah kakiku. Aku tak ingin Engkau membenciku. Dengan suara yang bergetar aku meminta kepada sopir untuk berhenti. Aku harus pulang. Awalnya si sopir tidak mau menghentikan busnya. Namun karena para penumpang yang lain pun membantuku agar si sopir mau menghentikan busnya, akhirnya dengan tidak ikhlas dia menghentikan busnya. Setelah turun dari bus, aku segera menyetop taksi. Pak, ke Pondok Indah, ucapku kepada sopir taksi. Sepanjang perjalanan aku tak berhenti memohon ampun kepada Allah. Apa yang telah aku lakukan tentu adalah sesuatu yang sangat salah. Bagaimanapun aku tidak boleh kabur dari rumah. Tumben Pak, macetnya panjang banget, tanyaku kepada sopir taksi. Padahal ini sudah lewat jam makan siang. 2 jam yang lalu ada kecelakaan Bu. Jadi macet panjang. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Kecelakaannya parah ya Pak? Parah Mbak. Astagfirullah. Aku jadi teringat percakapan 2 ibu-ibu di bus tadi. Musibah memang bisa datang kapan saja pada siapa saja. Bagaimana jika aku mengalami hal yang sama, pergi tanpa izin suami dan meninggal dalam keadaan dilaknat oleh para malaikat? Tiba-tiba aku teringat Mas Andra. Aku merasa begitu berdosa. Ia tidak salah. Ia melakukan hal itu demi melindungiku. Kenapa aku begitu tega berniat meninggalkannya, setelah semua yang dia beri untukku? Setiap kasih sayangnya, perhatiannya, cintanya, aku yakin dia pun tidak menginginkan hal yang sudah ia sepakati dengan Tante Yanti terjadi. Lebih sakit mana? Dikecewakan oleh orang yang dicintai atau oleh orang yang dibenci? Kata-kata Mas Andra melintas di kepala. Sekarang aku mengerti kenapa Mas Andra dulu bersikap dingin padaku. Karena ia tahu, aku akan kecewa jika mengetahui kesepakatannya dengan Tante Yanti. Maka, dia mencoba membuat aku membencinya. Ya Allah, aku kembali menangis dalam diam. Aku tidak memikirkan perasaan Mas Andra yang pasti juga sangat bimbang dan terpukul. Memilihku atau kedua buah hatinya. Harusnya aku tidak egois. Harusnya aku membicarakan ini dengannya, bukan malah berpikiran pendek dengan memilih kabur dan menghindar dari masalah. Aku beristighfar dalam hati tatkala perasaan cemas tiba-tiba melanda. Semoga semuanya baik-baik saja. Pada akhirnya aku kembali ke rumah, ku tarik napas perlahan sebelum melangkah masuk. Begitu tiba di dalam rumah, aku langsung disambut Mbok Darmi yang menangis lega begitu melihatku. Kenapa Mbok? Tanyaku heran melihat Mbok Darmi yang sampai menangis seperti itu. Dan Andra, Neng, dan Andra. Seketika perasaan cemas yang sempat kurasakan kembali menyelimuti hati. Ada apa? Kenapa sama Mas Andra? Sekujur tubuhku seolah membeku begitu ucapan Mbok Darmi sampai di telinga. Mas Andra mengalami kecelakaan. Ia kecelakaan saat berusaha mencari dan mengejarku begitu tahu aku pergi dari rumah tanpa pamit. Ya Allah, aku yang telah melanggar janji padanya, aku yang telah melanggar hukum-Mu. Tapi kenapa dia yang harus mengalami musibah? Inikah caramu untuk menegurku?